Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni Yulianti. Ini adalah video part 2 fungsi. Di video kali ini kita akan membahas cara menentukan fungsi. Untuk menentukan fungsi, ini ada 3 cara ya. Ada diagram panah, grafik kartesius, dan himpunan pasangan berurutan atau yang biasa disingkat HPB ya. Sekarang kita bahas diagram panah dulu ya. Contoh soal, gambarkan diagram panah untuk fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan df. Df ini daerah asal 0, 1, 2, 3, 4 dan kf. Kf ini daerah kawan ya. Daerah kawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian tentukan daerah hasilnya. Daerah hasil itu RF ya atau range. Oke, berarti pertama kita gambarkan diagram panah untuk rumus fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dulu ya. Oke, jawab diagram panah. Ya, ini untuk daerah asal, ini untuk daerah kawan. Biasanya pada diagram panah ini memang biasanya ditentukan daerah asalnya sekian, daerah kawannya sekian. Nah, kebetulan di sini sudah ditentukan bahwa daerah asalnya itu anggota-anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis daerah asal di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini daerah kawannya 1 sampai 9. Kemudian rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 1. Berarti ini himpunan x, misalnya ini himpunan y. Nah, x dan y ini punya hubungan atau punya relasi. Relasinya adalah sebuah rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Berarti cara menentukan pasangannya adalah kita substitusikan daerah asal ke rumus, nanti hasilnya yang mana. Berarti untuk anggota daerah asal bernilai 0, maka kita proses ke rumus fungsinya. Jika fx sama dengan 2x tambah 1, maka ketika x-nya 0, berarti menjadi f0, maka x-nya berganti 0 ya. Berarti 2 kali 0 ditambah 1. 0 tambah 1 berarti 1. Artinya 0 berpasangan dengan 1. Berarti 0 ini ketika dia diproses pada rumus fungsi, maka dia akan menghasilkan 1. Berarti 0 berpasangan dengan 1. Kemudian untuk anggota 1 pada daerah asal, maka menjadi F1. F1 berarti menjadi 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Berarti nilai F1 adalah 3. Berarti 1 berpasangan dengan 3. Nah, berarti 1 diproses ke rumus menghasilkan angka 3. Kemudian untuk anggota daerah asal 2, berarti F2. Maka menjadi 2 kali 2 tambah 1. Maka 4 tambah 1 berarti 5. Maka nilai F2 adalah 5. Artinya 2 berpasangan dengan hasilnya yaitu 5. Kemudian untuk daerah asal 3 berarti kita proses 3 menjadi F3. Maka 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Maka nilai F3 adalah 7. Artinya 3 berpasangan dengan 7. 3 berpasangan dengan 7. Kemudian untuk anggota 4 diproses ke rumus hasilnya berapa? Berarti F4 rumusnya 2x plus 1, maka menjadi 2 kali 4. 2 kali 4 tambah 1. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Maka nilai F4 adalah 9. Maka 4 berpasangan dengan 9. 4 berpasangan dengan 9. Nah, ini diagram panah untuk fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian karena di sini diketahui daerah asalnya sekian, daerah kawannya sekian, kemudian tentukan daerah hasilnya. Daerah hasil berarti ya, kita tentukan daerah hasil. Daerah hasil itu nama lainnya range ya. Lambangnya adalah RF. Range ini adalah anggota-anggota hasil dari fungsi 1, 3, 5, 7, 9. Maka daerah hasilnya adalah RF sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini adalah cara menentukan fungsi menggunakan diagram panah.
Yang kedua, grafik Kartesius. Contoh, gambarkan grafik Kartesius untuk fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Jawab. Masih ingat grafik Kartesius? Grafik Kartesius adalah grafik yang digambarkan pada koordinat Kartesius. Misalnya koordinat Kartesius untuk jenis kuadran ya. Berarti di sini ada sumbu X yang horizontal, kemudian yang vertikal ini sumbu Y. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y di sini ada titik 0. Kemudian ke arah kanan sumbu X ini angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai tak berhingga ya. Makanya di sini harus ada panahnya. Semua angka-angkanya positif sampai tak hingga. Nah, kemudian untuk ke arah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya, sampai negatif tak hingga. Kemudian untuk sumbu Y, ke arah atas ini nilainya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Makanya kita beri panah, ini berarti masih ada banyak bilangan-bilangan lainnya bernilai positif sampai tak hingga. Untuk ke arah bawah, ini angka-angkanya adalah negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Nah, di sini sebelum kita menggambar grafiknya, kita tentukan bahwa yang dimaksud dengan domain ini adalah bilangan-bilangan yang ada di sumbu X. Bilangan real, 0, positif, dan negatif. Ini sebagai domain atau daerah asal. Kemudian untuk sumbu Y itu sebagai kodomain atau range-nya juga nanti berada pada kodomain. Karena di soal fungsi ini dia kan tidak ditentukan domainnya berapa sampai berapa. Sedangkan pada sumbu X ini banyak sekali angka-angkanya ya. Angka-angka bilangan real itu kan tak berhingga jumlahnya. Nah, maka kalau misalnya kita tentukan daerah asal atau domain, daerah asal itu lambangnya kan DF ya. Nah, berarti DF sama dengan, lihat di sini, domain tidak ditentukan di soal, maka domainnya berarti semua bilangan real yang ada pada sumbu X. Maka untuk domainnya sendiri adalah pada sumbu X, di mana X-nya ini adalah semua anggota bilangan real ya. X anggota bilangan real. Seperti itu, kalau tidak ditentukan domainnya berapa. Kalau tadi pada diagram panah itu kan ditentukan untuk domain sekian, untuk daerah kawan sekian atau kodomain sekian gitu. Kalau tidak ditentukan, maka domainnya adalah semua bilangan real pada sumbu X. Kemudian untuk daerah kawan ini nama lainnya kodomain. Lambangnya adalah KF. Untuk kodomain sendiri ini adalah pada sumbu Y. Sumbu Y juga akan terdiri dari bilangan real positif, 0, dan negatif. Kalau tidak ditentukan daerah kawannya atau kodomainnya, maka semua bilangan pada sumbu Y ini adalah daerah kawannya atau kodomainnya. Maka untuk contoh soal ini, kodomain fungsinya adalah pada sumbu Y. Dan Y-nya adalah anggota bilangan real. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk daerah hasil atau range, lambangnya adalah RF. Untuk daerah hasil ini kita lihat dulu kurvanya seperti apa ya. Oke, kita gambarkan. Mungkin karena domainnya itu terlalu luas, karena tidak ditentukan soal, mungkin kita bisa ambil beberapa sampel aja nih. Kita ambil beberapa, misalnya 1 sampai 10. Oke, untuk pasangan-pasangannya kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan 2x tambah 1 ya. Ini adalah rumus fungsinya. Untuk menentukan pasangannya boleh seperti tadi, misalnya F1 hasilnya berapa gitu ya. Terus nanti F2 nanti hasilnya berapa, F3 nanti hasilnya berapa. Boleh seperti ini boleh. Atau biasanya kita juga boleh menggunakan tabel bantu. Ini domain, ini range. Y ya, F, Y. Nah, sumbu Y ini kan dia adalah Fx juga kan, karena Y sama dengan Fx. Jadi ini juga kan boleh kita tulis Y sama dengan 2x tambah 1.
Ya, tabel bantunya seperti ini, masih ingat? Kita ambil beberapa domain di sini karena domainnya ini sangat banyak dan tak berhingga, bisa kita ambil domain 0 sampai 10 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita proses daerah asal 0 ke rumus fungsinya. Kalau x-nya 0, maka y-nya menjadi 2 kali 0. 0 tambah 1, maka y-nya 1. Seperti itu ya. X-nya 1, berarti F1 sama dengan 2 kali 1. 2 tambah 1, 3. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian X-nya 3, maka ini menjadi 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. X-nya 4, 8 tambah 1, 9. X-nya 5, 10 tambah 1, 11. X-nya 6, 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. X-nya 7, berarti 2 kali 7, 14 tambah 1, 15. X-nya 8, maka 2 kali 8, 16 tambah 1, 17. X-nya 9, maka 2 kali 9 tambah 1, 19. X-nya 10, maka 2 kali 10, 20 tambah 1, 21. Nah, maka kita dapatkan pasangan-pasangannya. 0 berpasangan dengan 1. Daerah asalnya 0, hasilnya adalah 1. 0, hasilnya adalah 1. Di sini titiknya. Kemudian 1 berpasangan dengan 3. Daerah asal 1, ini berpasangan dengan 3. Kemudian daerah asal 2 berpasangan dengan hasilnya 5. 2 berpasangan dengan 5. 3 berpasangan dengan 7, 4 berpasangan dengan 9, 5 berpasangan dengan 11, 6 berpasangan dengan 13. Nah, di sini terlihat kurvanya ini kan adalah kurva garis lurus. Nah, jika digambar maka grafiknya seperti ini ya. Ternyata kurvanya berbentuk garis lurus. Berarti ini sama dengan persamaan garis lurus ya. Oke, lihat aja di sini bentuknya. Oh, ternyata bentuknya sama dengan persamaan garis lurus. Y sama dengan mx plus c. Ini adalah persamaan garis lurus atau persamaan linear. Lihat saja kurvanya garis lurus. Maka karena tadi kita hanya ambil sampel untuk domainnya, dia garis lurus, maka kurva ini nanti dia akan terus panjang tak terhingga. Ke bawah pun sama, dia akan terus kurvanya tak berhingga ke arah sini dan ke arah sini. Kurvanya ini dia tak terbatas karena domain atau daerah asal dan kodomainnya ini dia tidak dibatasi, maka bentuk kurvanya juga tak terhingga panjangnya. Nah, maka ini adalah bentuk kurva fx sama dengan 2x tambah 1, berbentuk persamaan garis lurus atau persamaan linear. Nah, sekarang bagaimana untuk range-nya? Kalau misalnya tadi domainnya ini tak terhingga, kodomainnya juga sama, semua bilangan real tak terhingga ya. Maka untuk range-nya, range itu adalah hasil. 1, hasilnya 3, berarti semua nilai-nilai yang berada di sumbu Y, karena kurvanya ini bentuknya tak terhingga, maka untuk daerah hasilnya pun sama. Y, ya, Y ini karena daerah hasil itu memang ada di kodomain, di sumbu Y ya. Y, di mana Y anggota bilangan real. Nah, ini untuk daerah asal, X bilangan real, daerah kawan, Y bilangan real, daerah hasil atau range, Y elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Ini mengenai grafik Cartesius yang domainnya tidak ditentukan. Lalu bagaimana kalau soalnya seperti ini? Gambarkan grafik Cartesius fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Ditentukan domainnya, df-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Oke, cara menggambarnya sama saja ya. Kita gambarkan di grafik Cartesius. Ini sumbu x, ini sumbu y. Di sumbu x ini ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dan di sebelah kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Di sumbu Y ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian untuk yang ke bawahnya ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya, hingga. Oke, sekarang karena ditentukan domainnya 0, 1, 2, 3, 4, berarti kita hanya fokus ke 0, 1, 2, 3, 4 nih. 0, 1, 2, 3,
4 yang di sini. Nah, maka karena domainnya sudah ditentukan, kita tinggal mencari hasilnya atau range-nya ya dengan tabel bantu X, Y. Di sini ditentukan domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, cuma segini aja. Ditentukan domainnya dari 0 sampai 4. Berarti karena fungsi fx-nya ini adalah 2x tambah 1, kita proses daerah asal ke sini. Jadi f0 sama dengan 2 kali 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. Kalau x-nya 1, maka 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. X-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. X-nya 3, berarti 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. X-nya 4, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Nah, berarti ini daerah asalnya, ini daerah hasilnya. Kita gambarkan 0 hasilnya 1. Atau 0 berpasangan dengan 1, 0 berpasangan dengan 1. Di sini berarti ya 0,1 koordinatnya. Kemudian 1 berpasangan dengan 3, 1 berpasangan dengan 3, sini. 2 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 5. 3 berpasangan dengan 7, sini. 4 berpasangan dengan 9. Nah, seperti ini. Maka kita bisa tarik garis kurvanya. Set. Nah, ini adalah kurva fx sama dengan 2x tambah 1 dengan domain yang ditentukan, yaitu domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 saja. Si kurvanya ini dia tidak diberi tanda panah dan tidak terus ke sana ya, ke sana ke sini. Karena dia domainnya ini dibatasi hanya dari 0 sampai 4, maka hasil kurvanya dari batas ini sampai sini. Nah, beda fungsi yang ditentukan domainnya dengan fungsi yang tidak ditentukan domainnya. Maka di sini daerah asal atau domain df-nya adalah untuk domain karena ditentukan di soal df domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka kalau ditanya daerah asal ya ini 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk daerah kawan atau kodomain, untuk daerah kawan ini, kalau misalnya dia tidak ditentukan, maka daerah kawannya adalah semua bilangan real ya. Dan dia ada di sumbu YY, di mana Y elemen bilangan real. Kemudian untuk daerah hasil atau range, daerah hasil berarti dari batas hasilnya aja nih. Dari batas ini sampai ini, ya kan? Hasilnya berarti 1 sampai 9. Y, di mana Y lebih dari atau sama dengan 1 dan Y kurang dari atau sama dengan 9. Atau bisa kita tuliskan, kita sebutkan satu persatu, range-nya adalah hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Atau di sini 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah himpunan pasangan berurutan atau yang biasa disingkat HPB. HPB ini bentuk fungsi yang dia menyatakan pasangan-pasangan domain dengan hasilnya, domain dengan range-nya. Berarti pasangan-pasangannya dan secara berurutan. 0 berpasangan dengan 1, tulis 0,1, kemudian titik koma gini ya. Kemudian 1 berpasangan dengan 3. Kemudian 2 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 7, 4 berpasangan dengan 9. Tulis seperti ini. HPB sama dengan 0,1, 1,3, 2,5, 3,7, 4,9. Nah, tadi sudah kita bahas cara menentukan fungsi menggunakan diagram panah, grafik kartesius, dan himpunan pasangan berurutan atau HPB. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal nomor 1, relasi berikut yang merupakan fungsi adalah, di pilihan gandanya di sini ada 5 buah diagram panah. Mana yang merupakan fungsi? Nah, untuk soal seperti ini kita tinggal ingat syarat fungsi. Yang pertama, setiap anggota domain harus berpasangan. Setiap anggota domain berpasangan, setiap anggota domain berpasangan, ini enggak, ini berpasangan ya. Berarti belum bisa menentukan jawaban. Dan syarat yang kedua, setiap anggota domain itu berpasangannya tidak boleh 2 kali ya, hanya satu kali berpasangan. Ini ada 2 kali, ini salah berarti
ini sekali. Nah, berarti ini jawabannya ya. Oke, untuk yang C, ini 2 kali berpasangan. D 2 kali berpasangan. Dan E 2 kali berpasangan ya. Jadi jawabannya untuk soal diagram panah ini adalah jawaban yang B. Contoh soal nomor 2, gambar grafik berikut yang bukan fungsi. Ya, ingat ya di sini yang bukan fungsi. Untuk soal ini juga sama, diingat syarat fungsi. Yang pertama, setiap anggota domain harus memiliki pasangan, dan yang kedua adalah satu anggota domain tidak boleh memiliki dua hasil. Nah, pada diagram kartesius ini, domain itu ada pada sumbu X ya. Nah, berarti ini domainnya, ini kodomain, sama ini juga, ini domain, ini kodomain, ini domain, ini kodomain, ini domain, ini kodomain, ini domain, ini kodomain. Setiap anggota domain harus berpasangan. Lihat kurva ini menjangkau daerah X ya. Yang B juga menjangkau daerah X. Yang C juga menjangkau daerah X kurvanya. Sama, ini juga menjangkau daerah X, ini juga menjangkau daerah X. Artinya dia punya anggota domain. Nah, syarat yang kedua adalah satu anggota domain tidak boleh punya dua pasangan atau punya dua hasil. Oke, misal anggota domainnya di sini, ini hasilnya kan satu ya, dengan ini pasangannya. Yang titik sini pasangannya dengan ini, berpotongan di sini. Yang ini, domain ini berarti pasangannya yang di sini. Nah, berarti untuk gambar A ini udah terlihat bahwa setiap anggota domain punya satu pasangan. Pasangannya hanya satu ya. Ini pun sama. Nah, sekarang yang B. Apakah satu domain memiliki satu pasangan? Oke, untuk misalnya yang di sini berarti pasangannya kan yang di sini ya. Di sini berarti pasangannya ada satu. Untuk yang di sini pasangannya berarti ini kurvanya. Ini pasangannya cuma ada satu. Berarti ini kurva ini adalah fungsi, kurva ini juga adalah fungsi ya. Ini fungsi linear ya, atau persamaan garis lurus atau persamaan linear. Kalau yang ini kan ini persamaan parabola ya, persamaan kuadrat parabola terbuka ke atas, ini juga fungsi. Nanti kita bisa tahu di sini bahwa persamaan linear ternyata adalah fungsi linear ya. Nah, kemudian di sini ada persamaan parabola, berarti persamaan parabola adalah fungsi parabola karena memenuhi dua syarat fungsi. Kemudian ini juga ada sebuah kurva, jenis kurvanya belum kita bahas. Nah, kalau yang ini berarti ini bentuknya nanti kalau untuk persamaannya adalah persamaan lingkaran ya. Kalau ini persamaan parabola terbuka ke bawah. Oke. Untuk yang C, apakah satu domain memiliki satu hasil? Kita lihat di sini 0 pasangannya dengan ini, titik ini pasangannya dengan ini, Y-nya di sini, titik ini pasangannya Y-nya di sini. Nah, berarti ini fungsi ya. Ini juga fungsi, ini fungsi. Nah, sekarang kalau persamaan lingkaran, kita misalnya ambil satu domain di sini. Nah, di sini berarti lingkaran ini dia mempunyai dua hasil. Di sini juga di sini. Nah, ini punya dua hasil. Misalnya ini satu, hasilnya sekian dan sekian. Kemudian kita ambil lagi di sini domain, maka titiknya ini dan ini. Ambil titik lagi di sini, maka kurvanya di sini dan sini nilai Y-nya. Di sini nilai Y-nya. Nah, maka untuk persamaan lingkaran ini bukan fungsi. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Ya, kalau yang E kan dia hanya punya satu hasil. Untuk titik ini kurvanya titiknya di sini pasangannya. Untuk yang di sini pasangannya ini. Gitu dan seterusnya ya. Nah, maka jawabannya yang D. Oke, di sini perlu tahu ya ada persamaan yang merupakan fungsi. Contohnya persamaan linear, ini adalah fungsi linear. Ada persamaan parabola, ini adalah juga fungsi parabola. Ya, mau yang terbuka ke atas ataupun parabola yang terbuka ke bawah. Namun ada parabola yang terbuka ke kanan. Nah, ini maka walaupun ini kurva parabola, ini bukan fungsi parabola karena dia domainnya memiliki dua hasil. Dia memiliki dua nilai Y ya, range-nya. Nah, seperti ini. Nah, maka ini bukan fungsi kurvanya.
bentuk kurvanya bukan fungsi. Atau parabola yang terbuka ke kiri juga sama, ini bukan fungsi. Karena satu anggota domain dia punya dua hasil di sumbu Y-nya, nilainya ada dua. Yang atas dengan yang bawah. Nah, kemudian ada lagi kurva elips. Seperti ini. Elips ya. Elips ini juga bukan fungsi. Kemudian ada lagi hiperbola. Nah, hiperbola juga bukan fungsi. Nah, jadi jelas ya, ada persamaan yang bentuk kurvanya merupakan fungsi, ada persamaan yang bentuk kurvanya bukan fungsi. Acuannya adalah syarat suatu relasi domain dan kodomain ini dia memenuhi syarat sebagai fungsi, yaitu setiap anggota domain harus punya pasangan, dan syarat yang kedua adalah satu anggota domain tidak boleh memiliki dua hasil. Dia harus memiliki satu hasil saja. Nah, ini untuk bentuk fungsi pada grafik kartesius. Contoh soal nomor 3, relasi berikut yang merupakan fungsi. Ya, di sini optionnya adalah bentuk himpunan pasangan berurutan atau HPB. Nah, di sini kita cukup perlu ingat syarat suatu relasi dikatakan fungsi, yaitu setiap anggota domain harus berpasangan dan satu anggota domain tidak boleh berpasangan lebih dari satu kali atau tidak boleh memiliki dua hasil. Nah, maka kalau kita bayangkan ini menjadi suatu diagram panah, lihat berarti untuk domain ini tidak boleh disebutkan dua kali ya. 2, B, 3, A, 3, B. Nah, ini berarti ini bukan fungsi. Kemudian option B, 2, 3, 4, 5. 5 dua kali disebutkan, ini juga bukan fungsi berarti. 2, 3, 4, 4, 5. Nah, 4, 4 ini berarti ini C juga bukan fungsi. Kemudian yang D, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tidak ada yang disebutkan dua kali. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, kita lihat yang E juga sama. Ini disebutkan dua kali, 2, 2. Nah, maka jawabannya adalah D. Demikianlah pembahasan kita tentang cara menentukan fungsi. Kita sudah bahas mengenai diagram panah, grafik kartesius, dan himpunan pasangan berurutan atau HPB. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.